Selamat siang, Bu. Selamat siang. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Ada. Ellen. Sakit. Alea dan Ellen? Sakit. Oke, semoga teman kita yang sakit kita doakan semoga lekas. Oke, kemudian ada lagi? Siapa? Bisa. Dan ada keperluan ya? Di terakhir kemarin kita belajar tentang peredaran darah pada subbab apa? Ya, komponen penyusun darah. Masih ingat komponen penyusun darah apa saja? Coba disebutkan. Yang ada 4 ya komponen darah. Ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Alhamdulillah kalau masih ingat. Oke, kemudian apakah kecepatan detak jantung antara laki-laki dan perempuan sama? Beda, lebih cepat mana? Apakah ya? Mungkin atau perempuan? Ya, nanti kita akan selidiki dalam aktivitas kita. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari sistem peredaran darah dengan sebab organ penyusun sistem peredaran darah, yaitu terdiri dari apa? Jantung dan pembuluh darah. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini pada aspek pengetahuan adalah melalui pengamatan video dan bahan ajar, kalian nanti bisa mendeskripsikan bagian-bagian jantung, karakteristik jantung dan pembuluh darah dengan benar. Jadi jantung kita itu ada bagian-bagiannya. Nanti akan kalian pelajari. Kemudian melalui pengamatan gambar, kalian nanti bisa mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Ya. Kemudian yang terakhir melalui LKPD dan literasi, kalian nanti bisa mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya. Kemudian pada keterampilan nanti kalian bisa menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung secara nyata. Dalam penilaian ada 3 aspek yang dinilai adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk penilaian nanti di akhir pembelajaran akan ada kuis yang harus dikerjakan secara mandiri. Ya. Kemudian ada sikap, yaitu Fitri akan mengobservasi bagaimana sikap kalian selama pembelajaran. Terakhir, aspek keterampilan akan Bu Fitri lihat, akan Bu Fitri amati ketika kalian berdiskusi, ketika kalian presentasi ke depan. Ya. Apa sih manfaat kita belajar tentang jantung dan pembuluh darah? Ya, yang pertama kita akan memahami organ-organ penyusun sistem peredaran darah. Kemudian kita akan belajar, setelah kita memahami, kita akan tahu, ya kan, bagaimana menjaga kesehatannya. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengetahui bagian-bagian jantung serta faktor yang mempengaruhi frekuensi jantung. Jadi kita bisa menjaga kesehatan jantung. Sebelum kita masuk melanjutkan materi kita ke kegiatan inti, supaya lebih semangat, kita jargon dulu ya. Mulai semuanya. SMA Negeri 2 Blora. Juara. Bersungguh-sungguh. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Satu PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah semangat? Oke, kita akan masuk ke kegiatan inti kita. Di sini Bu Fitri punya pertanyaan pemantik. Bagaimana darah dalam tubuh dapat mengalir? Karena mengalir oleh jantung. Kemudian disalurkan kemana? Ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Organ apa saja yang berperan? Jantung dan pembuluh darah. Apakah sudah sesuai atau belum? Ya kan? Kita akan buktikan setelah kita melakukan aktivitas. Oke. Di sini Bu Fitri ada materi, silakan disimak dulu ya. Boleh menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi atau poin-poin penting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, khususnya mengenai jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang
mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau arteri kiri. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Yang kedua adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Yang keempat adalah umur. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Untuk lebih memahami materi tersebut, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 atau 4 anak. Nama-nama kelompoknya masih ingat ya? Masih. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 belakang, kelompok 3 depan tengah, kelompok 4 belakang tengah, kelompok 5 dan kelompok 6. Semua sudah membentuk kelompok? Sudah. Sini akan membagikan data PD dan bahan ajar untuk didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Baca dulu petunjuk yang ada di KPD, dipahami aktivitas yang harus dilakukan di LKPD, dan silakan dibagi tugas. Untuk membantu aktivitas di LKPD, ada video yang akan membantu kalian dalam mengerjakan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang sudah dibagikan ya. Di situ juga sudah memuat materi yang kamu butuhkan untuk mengerjakan LKPD. Selain itu, kamu bisa memanfaatkan buku paket IPA. Di sini juga ada materinya, yaitu pada halaman 263 sampai halaman 271. Apakah antara teman satu dan teman lain sudah mendapatkan peran masing-masing? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk melakukan diskusi. Siapa yang mau presentasi aktivitas 1? Satu. Aktivitas 1. Aktivitas 2. Aktivitas 3. Aktivitas 1 kelompok 4. Aktivitas 2 kelompok 6. Aktivitas 3 kelompok 5. Aktivitas kesimpulan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jantung, 1 vena besar fungsi mengangkut darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung serambi kanan. Serambi kanan menerima darah kotor yang berasal dari serambi kanan dan meluruskannya ke paru-paru. 3 serambi kanan menerima darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh dan meluruskannya ke pipi kanan. Aorta membawa darah yang mengandung darah dari bagian pipi kiri sampai ke seluruh. Pembuluh arteri adalah kuat dan elastis. Pembuluh vena tipis dan elastis. Pembuluh arteri meninggalkan jantung, pembuluh vena menuju jantung. Pembuluh arteri berfungsi seirangan dengan jantung, pembuluh vena tidak berfungsi atau tidak berasal. Pada pembuluh arteri, satu pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh vena bagian di sepanjang pembuluh. Lalu pembuluhnya pada pembuluh terpotong. Pada pembuluh arteri sudah tersebut darah memanjat dan berdiri. Pada pembuluh vena sudah tersebut darah mengalir ke sana. Pembuluh arteri, darah keluar merah cerah, vena darah warna merah cerah.
Perkenalkan, saya Mesonia Muda Fauzi, absen 19 perwakilan dari kelompok 5. Kenapa? Warna darah pada arteri merah terang dan pembuluh vena merah pekat. Kalian yang bagus. Pembuluh arteri itu warna merah terang karena membawa oksigen dan pembuluh vena itu warna merah gelap karena membawa oksigen. 4 ya. Kiri kanan berfungsi untuk membuat darah paru-paru, kiri berfungsi untuk membuat darah pembuluh darah akan menjadi 3 yaitu arteri, vena, dan kapilyer. Baik. Semua aktivitas di LKPD sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian ya. Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan ya. Fungsi vena sama arteri. Vena, arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, yang membawa darah keluar dari jantung, namanya arteri. Salah kalau kita mengatakan arteri yang membawa oksigen, vena yang membawa karbon dioksida, tidak. Karena apa? Darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh itu membawa oksigen, tetapi darah yang keluar dari jantung ke paru-paru itu membawa karbon dioksida. Beda ya. Jadi arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah masuk ke jantung. Jelas? Bisa dibedakan ya fungsinya. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama apa saja bagian-bagian jantung tadi apa? Yang paling atas ini apa? Diri kiri, kemudian diri kanan, serambi kiri dan serambi kanan. Masing-masing punya peran ya. Nah ini adalah peran dari masing-masing. Kemudian pembuluh darah ada 3 apa saja? Pembuluh arteri, pembuluh vena dan kapilyer. Oke, nah dan terakhir faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung kita? Usia, jenis kelamin, apa? Posisi tubuh, suhu tubuh dan aktivitas tubuh. Dan terakhir tadi kita dapat lagi ya apa? Ion, komposisi. Ya kelompok tadi yang pertama adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangan dong. Terbiak 2. Kelompok 5. Terbiak 3. Kelompok 6. Ya nanti hadiahnya bisa diambil ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Organ apa saja yang kita pelajari? Jantung dan darah. Yang tadi kalian melakukan aktivitas 3, kita belajar tentang apa? Menghitung denyut. Oke, untuk tugas selanjutnya kalian pelajari tentang peredaran darah kita ya. Peredaran darah kita di video tadi dijelaskan ada 2, kecil sama besar. Silakan nanti baca dan kalian pelajari juga gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.